Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Sabtu 22 Februari 2025. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat, karena saat ini kita akan memulai aktivitas kita. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, namun mendasari seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, karena kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah yang Baru. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan ini yang menjadi perenungan kita, saya memberikan tema mengenali godaan dunia. Mengenali godaan dunia. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dunia dengan segala keindahannya, dunia dengan segala kenikmatannya yang ditawarkannya kepada kita, bisa menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Karena terpikat dengan tawaran dunia yang menggiurkan, orang bisa meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, dan kehilangan keintiman dengan Bapa, atau kehilangan iman dengan Bapa di sorga. Ada 3 jenis tawaran dunia yang bisa menjerat anak-anak Tuhan. Yang pertama, keinginan daging. Banyak orang Kristen yang meskipun sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi tidak mencerminkan karakter Kristus karena masih dikuasai oleh kedagingan. Paulus menegaskan dalam Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, keinginan mata.
Gaya hidup hedonis atau gaya hidup yang menikmati kenikmatan yang banyak dipamerkan di media sosial membuat orang-orang tergoda untuk memiliki kehidupan seperti itu. Lalu mereka mencari cara agar bisa menjadi kaya dengan cara instan. Ada yang ikut dalam kegiatan investasi online yang justru berakhir dengan kerugian dan penyesalan. Benarlah apa yang dikatakan Amsal 28 ayat 22. Orang yang loba ingin cepat kaya. Ia tak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Yang ketiga, ciri keinginan daging yang ketiga yang dapat merusak kehidupan manusia adalah keangkuhan hidup. Seseorang yang mengalami peningkatan dalam hidupnya, baik dalam hal materi, dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, dalam hal pangkat atau jabatan, atau hal lain, rentan menjadi angkuh dan merasa lebih hebat dari orang lain. Ini bisa terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya yang sudah berubah dari sebelumnya. Jika tidak segera sadar, maka kehancuran sudah menanti di depannya. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi ibu bapa, saudara-saudara, mari kita belajar mengenali godaan dunia agar kita tidak jatuh di dalamnya. Mari selalu menjaga hidup dengan firman Tuhan agar tidak tergoda dengan segala kenikmatan yang ditawarkan bagi dunia, bagi kita. Semua itu hanya menjauhkan kita dari kasih Bapa, dan semua itu membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan yang kekal. Kalau kita perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan kita tetap menjadi orang yang melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita, agar ada sukacita, ada damai sejahtera untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang rahmani dan rahimi, segala hormat, segala syukur, segala terima kasih kami angkat kepadamu. Engkaulah yang memperkenankan kami. Engkaulah yang melayakkan kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu itu dapat tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Kami berdoa untuk aktivitas umat-Mu hari ini. Tuhan berkenan memberkati baik pekerjaan rutin kami sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai dinas kesehatan. Tuhan, apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang Tuhan berikan kepada kami, ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mensyukuri pekerjaan itu, tanggung jawab itu, agar kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Kami boleh mendapatkan hasil jerih payah kami, karena anugerah, karena kasih, karena rahmat, berkat, dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, agar mereka juga tetap mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan, bahwa dalam ketidakberdayaan karena keterbatasan secara fisik, iman mereka tetap dikuatkan, iman mereka tetap dimampukan untuk mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, berkati kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, agar mereka menjadi saluran berkat-Mu. Kami bermohon, kami bersyukur, kami berterima kasih.
Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapa, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.